Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Kita mulai melanjutkan perjalanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian latihan tauya. Mendengar kabar kemah sebentar lagi, aku sangat senang sekali dan deg-degan. Tapi saat aku menjalani kemahnya, ternyata aku bisa menjalani kemahnya dengan lancar berkat bimbingan Allah. Aku merasakan kemah ini benar-benar membuatku harus memiliki persiapan jiwa dan hati yang kuat. Mungkin memimpin kelompok bukan hal yang mudah, seperti mengajari adik-adik memasang tenda, mengkondisikan memasak, mengajak sholat, membantu bersih-bersih, dan lain-lain. Walaupun terkadang juga ada sedikit rasa ragu, takut, atau grogi, namun aku yakin Allah pasti akan selalu menolong hambanya yang ingin selalu berjuang untuk melakukan kebaikan yang terbaik. Sampai di sana kita membangun tenda. Terus juga di sana waktu saat membangun tenda kami bekerja sama, karena waktu membangun tenda itu kami dikasih waktu sekitar 40 menitan. Kami berbagi tugas untuk bangun tenda. Ada yang buka tendanya, habis itu ada yang masang kerangka-kerangkanya, ada yang habis itu waktu selesai masang kerangkanya juga ini tendanya diberdiriin, habis itu juga ada yang masang double layernya, ada yang masang pasaknya. Alhamdulillah, semua anggota kelompokku bekerja sama dalam mendirikan tenda. Aku mendirikan tenda bersama Kak Almira, Kak Azwa, sama Kak Nai. Aku yang bagian
memasang tiang-tiang dan pasak. Lalu setelah kami selesai, kami membantu adik-adik koloni 1 dan koloni 2 untuk mendirikan tenda. Kami mendirikan tenda dengan waktu yang cukup cepat dan alhamdulillah Allah membantu kami mendirikan tenda yang kokoh. Selama di kemah aku ditugaskan untuk motong-motong bawang, motong-motong cabai sama ngulek. Terus kesulitannya tuh ada di airnya, soalnya warnanya tuh coklat. Karena hujan juga, jadi air sungainya kayak jadi rasa masakannya alhamdulillah enak, karena itu juga hasil kerja sama. Walau kadang-kadang ada yang kurang-kurang gitu. Saat masak di sana, tugas aku di sana memotong dan aku menyuci beras. Tapi kesulitannya ketika ingin menyuci sesuatu harus bolak-balik ke sungai. Jadi ya aku pas masakannya sudah selesai, rasanya lega banget. Pas dicobain rasanya enak, tapi ada yang hambar-hambar juga. Hati. Sini sih, Bang Haji. Ininya dong. Taruh aja dulu di mana gitu, nanti pas ada kereta. Bagi satu, ge. Ambil satu. Kemah kali ini sebenarnya adalah kemah yang bisa aku jalani. Di kegiatan kemah ini kita ada hiking. Game yang paling capek itu adalah game yang waktu kita berjalan di hiking. Di hiking itu kita berjalan sangat jauh. Kita berhenti itu sekitar 1 kali atau sekitar 2 kali. Di saat sampai sana kita sempat bercanda, mengobrol. Lalu kita berjalan lagi dan balik lagi ke tempat kemah. Saat hiking, ini pertama kalinya aku merasakan hiking, dan jalannya itu licin, terus becek karena habis kemarin itu hujan. Lalu qadarullah aku di tengah jalan kepleset. Lalu aku dibantu oleh kakak kelasku yang di belakang sama teman-teman aku. Lalu walaupun gitu aku tetap berdiri lagi, dibantu oleh teman-temanku dan melanjutkan perjalanan dan akhirnya pulang. Hiking Lombok. Itu pas baru di pertengahan jalan itu udah mulai capek. Apalagi yang 1 kiloan itu udah capek banget lah. Terus jalan lah terus sampai ke sungai lagi tuh. Ke sungai itu masih bercanda. Habis itu ngelewatin batu terus nyemplung ke air. Celananya basah, jadinya disuruh bawa batu lah 1 jalan sambil jalan. Nah, pas jalannya itu capek banget, jadinya apalagi pas turunannya itu sambil pakai sepatu kukunya sakit ya, pokoknya capek lah sambil pakai celana lembab kotor. Ujian yang aku hadapi di Long March ini adalah jalannya itu jauh, jalannya juga becek, dan kalau mau minum harus tunggu perintah dari ustadznya. Sampai aku tuh ngomong dalam hati, ya Allah kuatkanlah aku. Dan yang membuat aku terus untuk menjalankan perjalanan ini, aku tuh menyadari kalau bukan aku doang yang capek, bukan aku doang yang ingin sekali untuk kembali ke tempat perkemahan, tapi semuanya begitu.
yang semuanya juga tuh capek, lelah, dan juga ingin kembali ke tempat perkemahan. Kalau misalnya kita satu tujuan begitu, harusnya kita tuh saling bantu, saling support, dan saling menyemangati agar kita bisa mencapai tujuan kita. Nah, dengan itu aku pun menjadi kembali bersemangat karena aku juga ingin menggapai tujuanku. Dan aku juga pernah mendengar kalau jika kalian ingin mendapatkan tujuan kalian, itu tidak bisa dengan bersantai-santai, namun harus dengan usaha. Di setiap kejadian atau peristiwa pasti ada hikmahnya. Aku juga merasakan kalau ada energi yang mendorongku untuk terus melanjutkan perjalanan itu, yaitu energi sholat malamku. Masa loh aku yang sholat malam dengan mata yang ingin dipejamkan dan tubuh yang ingin dibaringkan saja kuat. Masa perjalanan ini kan hanya sebatas ujian dunia, masa aku gak kuat? Itu juga ada hal-hal yang paling berkesan, kayak gamenya ada game pos-posan. Terus juga saat main game pos-posan itu sangat seru karena di setiap pos juga ada pelajaran yang bisa kita ambil. Yang penting seimbang. Ada yang kedua. Ya. Yang 3, 2, 1. Rasanya campur aduk, ada seru, terus deg-degan, terus agak greget juga karena kita di games pertama itu ketinggalan sama kelompok-kelompok yang lain. Tapi di situ ada temanku yang bilang kalau kita tuh nggak boleh pencar-pencar, terus tetap kerjasama. Dan alhamdulillah setelah itu kita bisa ngejar ketertinggalan yang tinggal. Sahabat, kenangan ini adalah ikatan kita bahwa kita pernah bersama-sama selama 7 tahun, berbekal keyakinan meniti jalan panjang menuju kebesaran yang telah dijanjikannya. Jalan ini belum usai. Rangkullah pundakku agar aku terus berjalan di sampingmu. Tariklah tanganku jika aku mulai melambat dalam perjalananku. Bagilah ingatanku jika aku mulai melambat dan menghilang dari jalan ini. Ya Allah, bimbinglah kami agar dapat terus bersama mewujudkan kebesaran.